Iya. Jago pemandangan itu. Sambil nunggu Fikri sebatang dulu Bib. Masih ada itu. Ini kamera udah on ini. Oh, kirain belum. Mas Fikrinya belum datang. Nanti biarin, nanti kan Fikri nggak tahu. Aduh. Ini buat tutup malam. Kebanyakan orang jam segini pada tidur. Umumnya Kita kerja. kita nggak umum. Iya. Kita nggak umum, orang-orang nggak umum. Tapi suara nggak kedengar karena jauh sih. Nggak apa-apa. Ya makanya jadi bebas ngobrolnya. Mas seputar mediumat berarti nggak boleh sembarangan, misalkan nggak boleh narik harta karun atau menghadirkan ruh orang yang sudah meninggal. Ya ada kala memang bisa untuk istilahnya bukan ya kalau roh hanya tertentu saja, orang-orang yang tertentu istilahnya. Jin korin, jin pendamping, orang yang sudah meninggal itu bisa. Kalau roh yang sudah meninggal dulu pernah bisa, tapi setidaknya itu ada aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan, itu SOP-nya itu. Karena kan di saat roh orang itu sudah meninggal terus di sana disiksa, terus kita minta izin sama Allah untuk mengambil roh ini, ya itu prosesnya panjang, ya itu bisa. Tapi bagi kita itu usahakan jangan, kecuali kalau memang dampaknya luas, seluruh dunia, mungkin masyarakat seluruh dunia yang kena dampaknya yang dampak positif gitu ya, ada mediumisasi roh ini, ya kemungkinan ya boleh lah gitu. Tapi SOP-nya itu ya harus istilahnya ada yang harus manusia itu benar-benar pernah dicontohkan sih sebenarnya, tapi kayak kita kayaknya belum mampu sampai untuk bisa minta izin untuk mengambil roh. Masuk ke Adam juga nanti. Hah? Adam. Iya, salah satunya itu. Banyak orang yang minta ditarikin orang tua, lihatin orang tua saya yang sudah meninggal gimana kondisinya, udah doain saja. Misalkan yang kemarin Iya. penyebab kecelakaan. Ya penyebab kecelakaan yang mending Penyebabnya nggak apa-apa. iya, kalau rohnya jangan. Istrinya itu yang mati. Kasian juga ya sendiri. Sama Mas Joko juga, Mas Joko istrinya kecelakaan ini ya. Udah lama dia, udah tahun 2015. Mas Budi enggak.
dan yang lain. Maaf kalau boleh tahu soal perintah ke malaikat, jangan sembarangan juga itu. Ya, pastinya malaikat tahu mana yang baik mana yang buruk perintahnya gitu kan. Dan mungkin malaikat disuruh perintah nyuri. Misalkan tolong malaikat lindungi sekeliling Iya. lingkungan ini. Iya. Terus misalkan malaikat agak gerah nih siang hari ini, tolong dong turunin hujan. Ya itu beda cerita. minta ke malaikat gimana? Ya itu nanti istilahnya kepentingan pribadi itu sebenarnya nafsu kan. Panas padahal itu ujian dari Allah, ujian untuk kita kuat apa enggak gitu kan. Istilahnya si malaikat itu pokoknya dasarnya udah sifatnya kan pasif, jin aktif. Jin inisiatifnya punya gitu, dia mau jalan ke depan mentok pasti lewat kiri lewat kanan gitu kan. Kalau malaikat nggak suruh jalan ke depan mentoknya tabrak gitu. Nggak bisa jalan terus aja. Perintah lain ke malaikat, misalkan saya ini lagi dagang, malaikat tolong ngarisin dagangan saya. Gimana? Datangkan pembeli, orang-orang yang ini lihat membeli dagangan saya. Itu nanti setelah pembelian nanti kan malaikat orang kamu harta dikumpulin nggak buat sedekahnya nggak ada, ini nggak ada, ngapain gitu. Kecuali kalau intinya malaikat itu dari malaikat rodat asma pasti nggak bisa bekerja di saat yang memegang itu memiliki dosa besar. Nggak mau. Yang dibersihkan itu. Yang minimal manusia itu satu, tidak meninggalkan sholat minimal gitu. Kiranya udah punya tasbih asma mutiara bisa diperintah. Bisa, tapi orang sesuai dengan orangnya itu lah. Orangnya berbuat dosa terus, berbuat salah terus. Misalkan yang dimintanya baik, orangnya masih ada dosa tapi Ya dosa. maksudnya setiap kan dosanya itu, tapi intinya gitulah. Pernah dikasih nanya Mas Kang Jari sama Mas Bambang, tas mutiara itu kok nggak ini nggak bekerja seolah-olah kok nggak ada powernya, nggak ada kekuatannya, nggak ada efeknya saat buat pengobatan. Ya malaikat kalau orang yang memerintah malaikat banyak dosanya nggak mau. Itu gabung. Iya nyambung. Ini udah dibersihin, itu masih belum. Nanti kan bangku kosong, kira-kira siapa yang isi gitu, siapa lagi jatahnya. Ini kok ada noda mana udah dicuci perasaan. Kubut-kubut nyamuk. Iya, kalau sudah ada yang ngangung kan telinga tutup ya. Itu pernah nanya langsung, dijawab gitu. Kang Jahri sama Mas Bambang ini nanya masalah tas mutiara, kenapa kok beda, maksudnya ini tas kok menarik, kok beda buat pengobatannya. Ya malaikat itu kalau disuruh, yang menyuruh malaikat itu kalau banyak dosanya ya nggak bekerja. Tapi setidaknya yang otomatis itu si malaikat ini pasti menjaga orang yang
tadi sudah malaikat biar bekerja apa gimana? Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini katanya Asyik tadi apa sih? Biarkan malaikat bekerja apa? untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, biarkan malaikat yang bekerja. Kita katanya tinggal mendekatkan diri gitu. Kepada Wih, mantap. Kata-kata kuotas. Ada lagi dari Mas Fikri barangkali Kalau untuk sekali. nambahin atau punya kata-kata sendiri, ya boleh. Jangan semangat tetap putus asa. Dulu itu di sini waktu saya kecil tuh, kamu kenal Tundan nggak? Tundan. Saya masih SD tapi masih ingat ya. Anda kan pasti ingat. Itu Nama apa? Hah? Nama apa? bukan Kotok loncat Pohon. bukan. Jadi suara kereta kencana, Oh. berikut kudanya, berikut rinting-rintingnya. tadi ada Bukan, kucing itu. kucing. Makanya saya jadi ingat. Oh kayak kucing ini ya. Makanya saya jadi ingat tuh. Jadi suara kuda, suara lonceng ke sana jalan. Semuanya dengar dari ujung desa sana sampai perbatasan Purworejo. Intinya masih dari Kebumen aja. Kalau Purworejo ke sana enggak. Wah, jadi ingat jadi begini. Waktu saya kecil itu semuanya harus bangun terus mukul-mukul dulu kan temboknya rumah jarang ada yang tembok, masih dari bilik nih. Nah, Oh, kayak gini dulu rumah. Tundang ada yang mukulin panci itu Kelihatan. nggak kelihatan tapi suaranya kalau udah jauh nih, kalau dari udah keduk kencing pasti Ada gemulannya. enggak cuman suara gitu. Nah, itu kan kedengeran jauh, wah Tundan, langsung semua warga bangun, Tundan, semuanya dibangunin, nggak boleh ada yang tidur. Itu pas setelah maghrib biasanya, kalau nggak setelah maghrib ya jam 9. Tundan, udah mukulin, saya masih kecil tuh, masih udah tidur, suruh mukulin, bangun, Tundan, gitu. Lama-lama suaranya jelas kayak selalu tuh. Suaranya kayak di sini, gerenjing, ketuplak gitu. Terus jauh hilang, udah selesai. Oh, masyarakat udah pada keluar rumah semua kan. Itu nyari keluarganya, takut kan ada yang ke bawah gitu. Dulu kan ada kisahnya yang ke bawah. Dia pas ada Tundan lewat, dia lagi di sungai. Hilang, tapi ketemu 7 hari. Kayak orang kaya, kejadiannya kayak orang nggak, kayak orang gila, nggak ingat apa-apa. Dulu tapi makanya sekarang nggak ada. zaman kita mah udah Ah, menampak lampu nih belum ada, Fikri masih pakai apa? cempol. Iya, yang pakai Antena. iya. Minyak. Rumah minyak. Kalau orang yang punya Petronak orang kaya itu. Jadi pakai minyak. Dia. Sentir. Kalau itu ya kantong baik ngomong gombel. Jangan pagi-pagi jangan di luar. Gombel. Ini masih ada Fikri. Duit kamu udah kopi? Udah tadi di bawah ada. Dua. Ya gampangan. Ngopi dulu Fikri. Dia ngangenin gue. Maaf ya. Oh iya. Iya. Beneran dong. Enggak lah. Yang tidurnya malah gimana mau kedengeran. Beneran. Baru mau konsentrasi full udah. Ini Fikri panik nih. Nanti saya nyusul nih. Enggak. Iya. Kenceng.
Abah Ibai bilang mending zikir sampai ketiduran daripada zikir kemana keluyuran nggak jelas. Soalnya Mas Fikri masih muda, keinginannya beda sama yang lain kan yang muda-muda ininya main terus. Berarti dari sekian juta pemuda umat muslim mungkin bisa dihitung yang masih muda tapi udah zikir, mandi, masuk tilik, baju putih-putih, ngomongnya gitu. Kalau udah tua mendingan untuk persiapan meninggal. Seumpama yang zikir orangnya semakin banyak, walaupun baik konsentrasi segala macam itu ya memang dipisahkan oleh Allah, baik konsentrasinya kan diizinkan oleh Allah untuk bisa konsentrasi gitu kan. Semakin banyak orang yang zikir, nanti lingkungan daerah setempat ini positif kalau positif ini Semakin meluas. Tampaknya secara tidak langsung kita memberikan hal yang positif tanpa mereka sadari, mempengaruhi lingkungan termasuk orang-orang, manusia, sifat-sifat itu tanpa mereka sadari loh. Tiba-tiba kok yang tadinya seumpama gampang marah nih lingkungan daerah sini, yang biasanya malam minggu mabok itu males sekarang nggak tahu ya. Itu tanpa mereka sadari. Mas Fikri orangnya lungguh. Bahasa Jawa lungguh. Nunggu Alhamdulillah. tutup Lungguh tuh apa? Gak neko-neko lah. ya, sekarang dulu ya nggak tahu. Mafia sholat. Selawat aja dibikin mafia, apalagi ini. Itu kan sama gondrong-gondrong. Sama berarti ya. Sama Ali ya. Iya, apalagi kontrol tahu. Iya, tahu. Dari YouTube doang tahu. Kan Gak pernah jos. ketemu. Wis. Surga olehmu sholat sholawat sedekah. Wis. Jauh. Yang lain jos. Ya medhar. Jos, S-nya 3. Jaga olehmu. Pikir masih panjang pokoknya. Iya. Sempat lagi. Jam berapa ini? Jam. Oh, ternyata tasbih di dalam saya sudah ada Fikri. Gak ada perasaan, jadi 2 nih tasbih saya. Nanti ambil deh. Kiri. Satu aja capek. Ya gerak semua tangannya. Kanan kiri, kiri ngantri. Habis itu ini derung. Jalan sendiri. Siapa itu? Pagi ini jalan sendiri nih, usia hebat. Jalan sendiri nanti pas turun dari bilik kakinya nggak ngambah kaki, nggak ngambah tanah, terbang. Harus bisa membedakan juga antara keinginan dan kebutuhan. Misalkan keinginan udah punya kereta masih kurang, pengen pesawat. Udah punya pesawat nanti pengen perahu. Iya. Kalau kebutuhan kopi rokok udah cukup bikin bahagia. Iya, sederhana. Iya, sederhana. Seperti Mas Fikri itu. Ada rokok aja, ada kopi, bahagia lah. Masa yang akan datang biar urusan malaikat. Iya.
tapi kan benar malaikat itu sebenarnya tugasnya kan untuk melayani manusia. membantu manusia. Iya, melayani ya, melayani manusia. Malaikat itu salah satu contohnya apa? Malaikat atid ini kan. Nggak perlu kita nyatet tiap hari saya habis bohongin orang, saya habis nyuri uang, saya habis ini kan nggak perlu nyatet, udah ada yang nyatet. Otomatis. Coba kalau nggak ada ini ya, kamu tiap hari harus nyatet saya. Boros pulpen sama kertas. Tiap hari beli pulpen sama kertas itu. Makanya manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Gitu. Iya kan? Bisa para nabi. Pertama, Adam. Adam ada cucunya Nabi Adam. Nabi Adam kembali Gara-gara makan berbon. mampir tapi mampir minum banyak kasihkan banyak kasih minum apa aja. Dan ada salahnya juga minta ke malaikat di pas wakihan itu kan sebelumnya ada wali kodul hajat Minta apa? yang mungkin sebutkan hajatnya masing-masing. Iya. Hajat itu keinginan Iya. dia minta apa maunya Iyalah. di situ tinggal minta mereka. Kadang kalau sudah bingung angkat tangan, bingung doa apa ya, mau minta apa ya. bingung saking banyaknya kayak gitu sampai bingung yang mana dulu ini. belum mikir udah Al-Fatihah. baru mikir mau milih yang mana ini, apa dulu ya, istri, harta, uang, ini Al-Fatihah. Baru juga setengah kalimatnya belum sampai selesai. Udah Al-Fatihah aja nih. Ya Allah ampuni apa siapa Al-Fatih bisa. Aduh. Ya udah ikut aja. Coba ya. Ya setiap hari diulang-ulang. itu terus diulang-ulang. Kita itu aja terus doanya apa Kalau tetangga apa jodoh tetangga bidadari jodoh yang solehah, baik, kaya raya. Wih, Ada 4 jadinya. Ditungguin. oh iya, katanya ini kira-kira bangku kosong siapa yang mau duduk katanya. Ternyata Bang Ade. Mau kopi, bikin kopi. Kopi Ya, satu dulu. Nang apa? habis di amplas kalau di apa kasih kompor apa lah yang warna coklat itu. Impra. Oke, lagi live ya? Ora. Udah selesai. Oh, gitu.